Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Nah Bapak Ibu, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan PPPK tahun anggaran 2022. Kisi-kisi ini berdasarkan sumber dari Menteri Pan-RB dan dikeluarkan pada tanggal 8 Februari tahun 2023. Jadi info ini valid ya Bapak Ibu. Jadi mari kita simak informasinya bersama-sama. Nah, untuk kali ini saya akan membahas kisi-kisi tentang jabatan Pamong Budaya Terampil. Kompetensi umumnya, pengertian kebudayaan dan kebudayaan nasional Indonesia, nilai budaya sifat benda atau tangible dan tak benda atau intangible, 4 pilar kebudayaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan, 10 objeknya, kemudian azas atau kaidah yang diamanatkan di dalam pemajuan kebudayaan, keberlanjutan, keberagaman, toleransi, dan lain-lain, kasus dan penanganan atau solusi yang nyata terjadi di lapangan, database, repatriasi, restorasi, dan lain-lain, metode mewariskan nilai kebudayaan pada peringkat lokal, provinsi, dan warisan budaya dunia, dan kompetensi khususnya di bidang sejarah, nilai-nilai kesejarahan dan kepahlawanan yang ada pada peristiwa, bangunan, dan tokoh sejarah, perlindungan, pengembangan, dan pembinaan nilai-nilai kesejarahan, inventarisasi dan dokumentasi nilai-nilai kesejarahan, analisis nilai-nilai kesejarahan, pengelolaan dokumen kesejarahan, pengolahan dan penyusunan bahan informasi kesejarahan dalam bentuk multimedia. Peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kesejarahan. Kemudian dalam bidang permusiuman, pengelolaan koleksi museum yang meliputi tahap-tahap pengadaan koleksi, registrasi dan inventarisasi koleksi, katalogisasi dan database koleksi, penyimpanan koleksi, pengamanan koleksi, konservasi koleksi, peminjaman koleksi, hingga penghapusan koleksi. Kemudian penyajian koleksi yang meliputi pemilihan koleksi pameran, pembuatan storyline pameran, hingga pembuatan katalog pameran, kajian koleksi hingga penulisan informasinya, pemanfaatan potensi museum yang dilakukan melalui promosi dan media humas dan kemitraan, pembinaan museum melalui pembuatan modul-modul pembelajaran untuk pengelola museum. Kemudian dalam bidang perfilmannya, pelindungan upaya menjaga keberlanjutan perfilman agar tetap lestari, aman, terpelihara, terselamatkan dari kepunahan, pengembangan kesenian, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyajian, penciptaan dan apresiasi, pemanfaatan upaya penyalahgunaan film untuk menguatkan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional, pembinaan upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peran-peran kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Nah, dalam bidang keseniannya, ruang lingkup seni dan atau kesenian yang di dalamnya mencakup 3 payung besar, yaitu seni pertunjukan, tari musik tradisional dan non-tradisional, teater, seni rupa, dan media baru. Perlindungan kesenian melalui kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, aplikasi. Pengembangan kesenian melalui upaya menghidupkan ekosistem kesenian, memperkaya, meningkatkan, serta menyebarluaskannya di tengah-tengah perubahan masyarakat. Kemudian, pemanfaatan kesenian sebagai upaya lebih mendayagunakan potensi seni daerah dalam konteks penguatan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan demi mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan kesenian sebagai upaya pemberdayaan SDM, lembaga, dan peranata kesenian guna mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai kesempatan. Proses identifikasi bahan, pemilihan bahan dan referensi, serta menyeleksi bahan untuk perawatan karya seni melalui kegiatan konservasi. Proses verifikasi bahan, validasi bahan, serta menguasai peralatan teknis untuk penyelamatan karya seni melalui kegiatan revitalisasi serta rekonstruksi seni. Dan menyusun panduan dan atau pedoman untuk kepentingan edukasi dan pembinaan kesenian dengan sasaran berbagai segmentasi masyarakat. Kemudian bidang dalam nilai budaya. Perlindungan melalui inventarisasi dan dokumentasi nilai budaya di masyarakat, analisis potensi nilai budaya di masyarakat, perlindungan hak kekayaan intelektual komunal guna mendukung pemanfaatan nilai budaya, pengembangan nilai budaya di masyarakat, pemanfaatan melalui internalisasi nilai budaya di masyarakat, dan diplomasi budaya, pembinaan sumber daya manusia dalam pelestarian nilai budaya. Nah, dan terakhir, bidang cagar budayanya, penyusunan instrumen, klasifikasi dan analisis hasil pendaftaran cagar budaya, penyusunan instrumen studi teknis konservasi, pemugaran dan penataan lingkungan cagar budaya,
konservasi, pemugaran, dan penataan lingkungan cagar budaya, penyusunan instrumen pencarian dan penyelamatan cagar budaya, survei pencarian dan penyelamatan cagar budaya, simulasi penyelamatan dan penyelamatan cagar budaya bawah air, analisis hasil uji laboratorium cagar budaya, pengolahan dokumen cagar budaya dan pelestariannya, promosi pelestarian cagar budaya, penyusunan instrumen pemberian kompensasi uang insentif, penyusunan rencana program dan melakukan pembinaan dan fasilitasi di bidang cagar budaya. Penyusunan konsep kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, supervisi pendaftaran cagar budaya, supervisi penggunaan bahan dan peralatan inventarisasi cagar budaya, eskavasi penyelamatan cagar budaya, pelaksanaan penataan lingkungan cagar budaya, pendokumentasian cagar budaya, bahan dan peralatan cagar budaya bawah air, bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya, peralatan pembuatan peta situasi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya, peralatan pembuatan gambar kondisi exciting pelestarian cagar budaya, bahan dan peralatan penggandaan atau casting dan duplikasi cagar budaya, bahan dan peralatan penggandaan casting dan duplikasi cagar budaya, bahan dan peralatan pemotretan untuk mengetahui kondisi exciting cagar budaya, menguji dan bahan dan peralatan konservasi cagar budaya, penyebarluasan informasi penyelamatan cagar budaya kepada masyarakat, identifikasi bahan dan peralatan pendaftaran, survei penyelamatan dan pencarian, penyelaman cagar budaya bawah air, pemugaran cagar budaya, dan perawatan alat pengolah data, penyelamatan dan pengamanan cagar budaya, seleksi bahan penyimpanan, pemeliharaan dokumen dalam rangka pelindungan cagar budaya, pemeriksaan bahan dan peralatan pendaftaran, inventarisasi dan registrasi cagar budaya, pemeriksaan bahan dan peralatan survei penyelaman dan pencarian cagar budaya bawah air, pemeriksaan bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air, pemeriksaan bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya. Di channel ini juga nanti akan dibahas semua jabatan ya. Kisi-kisinya nanti akan ada dari semua jabatan teknis dalam seleksi PPPK tahun 2022 ini. Dan nanti juga bisa dijadikan referensi bagi pengangkatan PPPK tahun 2023 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kisi-kisinya bisa bermanfaat dan silahkan share kepada yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan follow ya Bapak Ibu. Terima kasih. Cek di playlist ya. Semoga bermanfaat dan bisa diangkat menjadi PPPK di tahun sekarang ataupun tahun-tahun yang akan datang nanti. Semoga ada rezekinya ya Bapak Ibu. Semangat!